kalau di Kristen itu kan mengajak jiwa untuk masuk ke dalam gereja. Saya sempat ngajak seseorang itu untuk masuk ke Kristen, sampai saya nikahin. Nah, akhirnya dia juga sama, bertolak belakang sama saya putus. Karena apa? Saya tuh mengharapkan biar saya bisa pergi ke ibadah, ke gereja itu bisa berdua, bisa seperti berkeluarga. Akhirnya saya pisah. Sesudah pisah, lama saya ngejalanin itu, masih puasa. Selama 5 tahun saya puasa Senin Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas, perkenalan saya nama Yanto Agus. Lahir di Jakarta, keturunan dari keluarga besar Kristen Pentakosta. Saya ingin berbagi pengalaman, berbagi tujuan, berbagi rasa, dan juga berbagi pengetahuan untuk para sahabat saya ini. Dan ini pagi ini cukup saya bergembira, yang penuh barokah Allah memberikan kepercayaan untuk diberikan suatu penerangan, memberikan keterangan, memberikan pengesahan untuk saya menjadi seorang yang mu'alaf. Yang tadinya saya Kristen, hijrah ke Islam, itu yang sampai saat ini saya banggakan. Saya ini seorang mu'alaf yang sudah sekian lama, sekitar 10 kali perjalanan dalam mengikuti Idul Fitri. Pada saat itu sebelum saya masuk Islam, emang banyak kendala. Pertama, daripada keluarga saya memang sedikit shock ya untuk mengikuti masalah saya masuk Islam. Tapi saya nggak peduli seperti itu. Saya langsung berjalan sesuai dengan kehendak saya. Banyak orang banyak orang memberikan petunjuk bahwa Islam itu baik, bahwa Islam itu benar, bahwa Islam itu memberikan suatu mudarat buat saya. Saya bilang itu saya belum terima, karena saya dalam posisi Kristen pada saat itu. Pada saat itu, saya masuk Islam itu, sebetulnya tanpa ada suatu suruhan. Pengalaman saya waktu itu, saya nikah pertama kali sama istri dalam posisi Kristen dan Islam. Istri saya seorang Islam, Muslim, seorang Nasrani. Pada saat saya masuk ke KUA, pengalaman saya dalam pernikahan, itu ada perbedaan. Dia istri Islam, saya Kristen. Pada saat itu, di antara kehidupan saya itu masing-masing. Dia sholat, saya ke gereja. Pada saat dia melakukan ibadah sholat, saya sempat marahin istri saya tuh. Awas, kamu sholat. Saya tinggalin keluarga itu. Saya masih fanatik dengan Kristen waktu itu. Pada saat saya fanatik, setiap Idul Fitri, saya tinggalin keluarga. Saya lepas, saya nggak mau saling silaturahmi, itu saya nggak mau. Sedikit itu makanya saya waktu pas saya keluar dari rumah, saya keluar dari arena keluarga, karena kan saya anti banget sama Idul Fitri kan. Apalagi dalam satu Idul Fitri, jauh-jauh itu saya udah nggak mau ikut dalam satu pertemuan. Nah, pada saat itu saya memang saya rajin dalam puasa Senin Kamis, saya rajin puasa bermacam-macam. Tapi di situ pada saat itu saya berpikir ke arah itu. Saya berkali-kali saya banyak dikasih petunjuk sama seorang teman, dia Haji Pak Harto, namanya sudah almarhum, di rumahnya kalau di Pondok Gede itu, bilang, "Pak, udah masuk Islam." Saya bilang, "Enggak, saya belum Islam loh. Saya masih Kristen yang setia kepada Nabi Isa, Nabi saya." Nah, pada saat saya seperti itu, saya berpikir ke arah yang lebih dalam lagi. Orang ke masjid
saya nongkrong di itu. Saya orang-orang tiap minggu saya rajin ke gereja. Akhirnya lama-kelamaan saya sedikit lama saya berkurang aktivitas ke gereja itu. Sampai saya sedikit mundur sampai 5 tahun. Saya berpikir ke arah sampai di mana hidup saya ini? Sampai kapan saya hidup harus begini? Bagaimana pada saat nanti dalam kehidupan atau kematian saya, kemana lari jalannya? Di situ saya berpikir, sedangkan anak semua Islam. Saya ke gereja dalam posisi sendiri. Pernah saya itu, ada kenal satu orang, kalau di Kristen itu kan mengajak jiwa untuk masuk ke dalam gereja. Saya sempat ngajak seseorang itu untuk masuk ke Kristen. Sampai saya nikahin. Nah, akhirnya dia juga sama, bertolak belakang sama saya putus. Karena apa? Saya tuh mengharapkan biar saya bisa pergi ke ibadah, ke gereja itu bisa berdua, bisa seperti berkeluarga. Akhirnya saya pisah. Sesudah pisah lama terus saya ngejalanin itu masih puasa. Selama 5 tahun saya puasa Senin Kamis. Nah, sampai seperti itu kehidupan kita tuh nggak naik, terus merosot. Nah, di samping merosot itu baru saya sadar, oh iya, anak-anak kesian ya, keluarga saya kesian. Kadang-kadang mereka punya kapal, nggak ada nakodanya. Sedangkan saya punya kapal, nggak ada anak buah kapalnya. Saya di situ berpikir sampai saya belajar, ambil kepada teman tuh, sahabat teman itu yang di kerjaan, saya minta ditulisin. Saya punya cara ruku, cara sholat, cara apa. Diajarin, udah sampai itu, subuh saya sholat. Nah, sampai sholat itu baru saya sampai nangis. Nangis itu bukan nangis saya lepas dari Kristen, enggak. Saya pikir itulah perjalanan baru saya itu. Oh, indahnya. Sampai kan hati saya itu seperti menemukan suatu yang belian yang bersih banget. Suatu sinar yang bersih banget. Oh, begini hijrah ke Islam ini. Oh, begini. Nah, sejak masuk Islam, saya nggak berani untuk datang ke masjid. Kadang-kadang kalau ada teman sholat Jumat, saya baru berani. Baru saya ikutin langkah-langkah dia. Kalau dia nggak ada, saya nggak ke masjid. Tapi sekarang saya lebih maju duluan. Saya yakin bahwa sesungguhnya Allah tuh sudah menempatkan saya. Saya juga pernah bertanya dalam hati saya, ya Allah, Engkau kenapa pilih saya, seorang Kristen? Ya, saya nggak ngerti Quran, saya nggak ngerti agama Islam. Siapa itu Nabi Muhammad tuh? Itu pertanyaan saya dalam hatinya. Terus seperti hati membicarakan suatu pengetahuan dalam hati saya tuh. Udah, kamu begini, kamu harus begini. Bahwa Islam itu memudahkan kamu masuk surganya Allah. Memudahkan kamu untuk jalan ke sananya nanti. Saya enggak kenal, kamu akan kenal siapa Nabi Muhammad itu. Siapa Allah itu. Kita bilang, kalau memang seperti itu, kenapa engkau pilih saya ya Allah? Nah, di situ pengetahuan saya itu dikasih hati yang betul-betul kayak bisikan hati. Mungkin orang, seperti apa? Tapi kalau saya yakin bahwa bisikan hati itu seperti ini. Dia bilang, siarkan agama Islam. Karena Islam itu banyak orang-orang yang mengaku Islam, tapi hatinya jauh daripadaku. Banyak mengenal Rasul, tapi dia nggak kenal jati dirinya. Yang Rasul sebenarnya. Makanya banyak dikatakan begini. Kalau kita kenal agama, ya kita kenal harus jati diri. Siapa yang kita sembah itu? Kalau kita cuma sekedar menyembah, tapi nggak kenal jati dirinya, nggak kenal siapa yang Rasul kita sembah, kan sepertinya ibadah kita kan ibadah kosong namanya. Itu. Nah, di situ saya nangis sampai ini. Setiap apapun perkataan saya ucap, ya Allah, saya nggak bisa berani berbuat lebih keras lagi, nggak bisa berbuat lebih apa yang disebut nama Allah itu udah pasti mengeluarkan air matanya. Kayaknya di situ sepertinya suatu keindahan buat saya. Itu perjalanan kita itu seperti itu. Nah, alhamdulillah sejak kita Islam,
Sejak kita mengenal siapa Rasulullah, ya, siapa yang mengenal Allah, itu hati saya. Sedangkan untuk berbicara yang kasar aja kepada setiap orang, atau dalam kedudukan yang nggak santai kita nyebut nama Allah, kita juga malu. Siapa kita sebenarnya? Siapa itu sebenarnya? Kita kan semua akan dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kita itu. Baik apapun, baik keuangan finansial kita, baik kelakuan kita, seperti itu. Itu yang bisa kita sampaikan pada ini hari. Mudah-mudahan, kan kadang-kadang saya menjadi mu'alaf itu bukan mu'alaf main-mainan. Saya mu'alaf yang betul-betul yang Allah udah tangguhkan kepada saya. Karena apapun mu'alaf itu berat. Karena apa? Kita hijrah ke yang baru. Kenapa kita nggak jalankan dengan sepenuh hati? Kalau cuma untuk semata-mata untuk menyenangkan hati, memberikan suatu ego supaya dipandang, dipuji sama orang, itu kayaknya sepertinya nggak lazim lah, ya. Karena mu'alaf itu kebanyakan orang dari setengah perjalanan seperti saya itu seperti sedikit agak mundur dulu, ya. Sepertinya mau maju, kayaknya nggak ada gimana ya, kekuatan iman kita kayaknya mundur. Tapi saya yakin sejak itu saya nggak arah ke arah pikiran sana, saya harus maju. Karena apa? Pada saat tua nanti, pada saat saya nggak ada umur pada saat saya dipanggil, roh saya menjadi dipanggil, saya akan punya tanggung jawab nantinya. Islam itu mengajarkan seperti itu. Jadi Islam itu tegas, lugas, dan transparan. Jadi nggak main-main. Makanya alangkah baiknya kita memberikan suatu pencerahan kepada orang, apa yang kita anut, kita memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain. Nih saya mu'alaf, nih seorang Kristen menjadi Islam, itu karena pilihan Allah, bukan pilihan diri. Kalau pilihan diri, saya udah kapan-kapan sudah masuk Islam. Sejak saya masih nikah, saya enggak. Tapi sejak saya masuk Islam, saya enggak, bukan karena istri, tapi saya karena Allah SWT. Karena panggilan diri, panggilan pribadi saya, panggilan Allah, mungkin itulah yang disebut hidayah. Hidayah Allah kan kita jemput, kita harus cari sampai di mana semuanya itu. Kalau sekarang orang berpikir, saya udah mau alam, tapi apa? Pertengahan jalan putus, ya nggak, kan kesian. Perjalanannya separuh-separuh. Kadang-kadang orang, mau alam, hanya dipandang sebagai mau alam, dia begini. Apa jadinya pada saat nanti? Apa semua itu kan pada akhir nantinya, pada akhir perjalanan itu kan semua ada tanggung jawab. Allah itu akan meminta pertanggungjawaban kita pada saat nanti. Orang Islam pun sama. Islam hanya sekedar, saya Islam, saya ini. Mereka tuh Islam keturunan, tapi nggak meyakini siapa Rasul dia, siapa Nabi dia. Kan cinta nggak sama Rasul, cinta nggak sama Nabi, sama Allah. Kita tuh maunya, ya Allah, Engkau kenal saya, Engkau kenal jati diri saya, Engkau kenal segala sesuatu yang Engkau ciptakan untuk saya. Sesuatu itulah yang kita nanti sudah menjadikan satu pertanggungjawaban kepada Allah itu, seperti itu. Makanya berbangga hati saya. Makanya setiap teman-teman segala sesuatunya, kalau memang sudah mu'alaf, sudah memang memeluk Islam, peluklah dengan sepenuh, rangkul dengan sekuat keimanan kita. Jangan iman kita goyah begini, persoalan sedikit goyah, Bagaimana mau jadi sepenuhnya Allah memberikan suatu mudarat kepada kita, mendapat barokah untuk kita, memberikan jalan yang baik untuk kita. Ya, memang Islam itu nggak mengindahkan kita untuk keduniaan, fasilitas kita dipenuhi, enggak. Semua itu akan dikurang-kurangin. Dikurangi itu bukan kita, Allah tuh nggak sayang sama kita, dikurangi supaya kita lebih dekat. Itulah kedekatan kita sama Allah itu. Bahwa sesungguhnya Allah dekat itu bukan dengan diberikan kemewahan, nggak seperti itu. Allah itu nggak punya prinsip seperti itu. Tapi alangkah baiknya engkau kenal aku kenal engkau, akan aku berikan apa yang aku mau. Pada saat engkau yang aku panggil itu dalam keadaan tenang, nyaman, surganya menanti kita. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan segala sesuatu perjuangan kita dari persoalan kita sampai hijrah kita dari Kristen ke Islam, saya sungguh berbangga hati
saya bisa memberikan suatu pencerahan kepada orang lain. Kan pernah Nabi Musa juga mengatakan, ya Allah, ibadah apa yang kau sukai, ibadah apa yang kau senangi. Sholat iya, sedekah iya, Senin Kemis iya. Tapi Allah mengatakan masih ada yang belum. Itu untuk membangkitkan diri kamu itu, membangun diri kamu sendiri. Yang Allah mau coba berikan kesenangan untuk orang lain, memberikan pencerahan untuk orang lain, memberikan suatu apa yang kita punya, memberikan kesenangan orang lain, berikan doa kepada orang lain. Itu yang misi kita gitu. Misi saya cuma satu, mungkin bisa bilang satu, bisa banyak. Saya akan menjangkau orang-orang yang dalam suatu kesempitan dalam suatu agama, ya dengan apa yang ilmu yang kita punya, walaupun gak seberapa, saya ingin memberikan suatu pencerahan orang-orang seperti itu. Memang ilmu gak seberapa yang ada kita punya, tapi hati kita yang luar biasa. Karena kita yakin Allah ada di hati kita. Kalau kita bisa bekerja sama, Allah akan memberikan apa yang Dia berikan kepada kita. Seperti itu. Mudah-mudahan jalan kita nggak sampai di sini. Kita jalan perjalanan kita masih panjang selama kita masih hidup. Ya, suatu tanggung jawab kepada sesama Muslim juga harus kita ada. Terutama untuk khususnya pada orang-orang yang sudah mu'alaf, yang seperti kita ini. Jangan seorang mu'alaf itu hanya sekedar mu'alaf, tapi hatinya masih jauh sama Allah, masih jauh sama Rasul, dan juga dalam agama akidahnya itu. Kita harus terus kita tingkatkan, kita kuatkan keimanan kita. Itulah yang dibilang mu'alaf yang sejati. Allah memanggil seorang mu'alaf itu hanya bukan sekedar, nih kamu mu'alaf, kamu pindahkan, Allah hijrahkan, tapi Allah punya kepercayaan penuh kepada kita. Kenapa? Orang seperti kita ini sebagai Kristen dipanggil sama Allah menjadikan pengikut dari Nabi, itu Allah sudah siapkan yang baik untuk kita. Kemudahan kita pada saat nanti kita di akhirat juga ada, Allah sudah sediakan tempat yang baik. Itu nggak, Allah tuh nggak salah pilih, nggak salah pilihnya kan. Oh iya, kita dihijrahkan dari sini ke sini, ini jalannya mungkin salah pertama kali. Nah, sejak kita Islam, sejak kita mengikuti ajaran Islam, mengikuti sejarah pengetahuan yang ada, itu baru kita merasa, oh iya, indahnya Islam itu, indahnya kita pengikut Nabi itu. Bahwa pada saat nanti, pada saat kita sudah nggak ada umur, kita sudah Allah panggil, Allah akan tempatkan yang baik. Kenapa? Allah, ya Allah, inilah pengikut engkau ini. Kita akan diberikan cahaya. Itulah nanti. Siapa nih pengikut Nabi Muhammad? Siapa nih pengikut Nabi Isa? Siapa yang pengikut Nabi yang lain? Kita akan bersinar di antara mereka itu. Menjadi apa? Kan benderanya Allah kita itu. Cahaya Allah ada di pada kita itu. Cahaya Allah itu ada dalam diri kita itu. Akan bersinar sampai selama-lamanya. Kekal abadi. Pada surganya nantinya. Itu perjalanan. Kalau dibilang seperti perjalanan awal dari kita Kristen sampai Islam, saya terus terang kepribadian saya memang nggak mudah ya. Satu dari segi kehidupan juga nggak dibilang kaya, nggak, malah maaf lagi, semakin kita ikut dalam satu agama atau yang kita imani itu nggak dikasih kepercayaan, nggak dikasih suatu kemewahan. Tapi saya yakin kemewahan saya bukan di sini kok. Dunia kita hanya sementara. Kita yakin Allah sudah tempatkan yang lebih baik bahasanya. Harta apapun bisa hilang. Ya, kemewahan yang ada di dunia ini akan hilang. Untuk apa? Semua itu kan Allah memberikan suatu keindahan bukan khusus untuk dunia. Justru dunia akan ditinggalkan, kita menuju akhiratnya Allah. Surganya itu. Allah akan tempatkan yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu cerita kita itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, barokah sesama kita, sesama Muslim, memberikan kekuatan, pencerahan. Perjalanan kita ini memang nggak seberapa,
Tapi kita rindu untuk orang-orang menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Seperti orang Kristen kan dulu seperti itu. Menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Sebetulnya salah, malah dia yang terhilang. Bukan kita yang terhilang, dia yang terhilang. Kan Kristen kan mengajarkan bahwa menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Padahal kalau kita balik, dia yang terhilang, kita yang akan menjangkau dia. Seperti itu, terhilang dalam dunia, nanti terhilang juga di akhirat. Siapa yang akan memberikan jalan yang baik? Karena pada saat nanti kita akan diberikan tempat jalan yang baik. Kita semuanya kita yakinkan semua itu. Gitu, seperti itu. Ya, Masya Allah. Masya Allah, kisahnya Pak Agus. Nanti kita mencoba untuk lebih dalam lagi dari kisah Pak Agus. Ini bagaimana latar belakang Pak Agus dalam keluarga misalnya? Tadi kan Pak Agus bilang dari keluarga Kristen ya, Kristen Pantekosta. Itu apakah Bapak hanya dari keluarga besar, hanya Bapak yang menjadi seorang Muslim atau ada lagi? Ya, kalau untuk menjadi Muslim memang ada dua ya. Satu adik, dia udah hajah dia. Kalau untuk Islam saya cuma berdua, kakak saya sama adik saya yang masih ada di Rawamangun. Itu. Kalau yang lain, insya Allah belum. Sampai sekarang mungkin belum lah, ya mungkin seperti itu kan. Itu adik kandung? Adik kandung, hajah dia, udah masuk hajah. Itu juga tadinya dia banyak perjuangan, sampai dibotakin rambutnya sama orang tua. Sampai dibotakin, sampai dia masuk Islam tuh untuk nikah, untuk punya suami, gitu. Gitu. Makanya pas dia dulu masuk Islam itu, dia nikah sama orang Muslim, sampai sama orang tua dibotakin rambutnya, sampai ini akhirnya Islam. Tapi kalau dilihat daripada segi perjalanannya, malahan suaminya yang harusnya jadi imam itu jadi kalah sama adik. Karena rajin dalam ibadah, majlis taklim, pengajian ikut, gitu. Itu. Siapa yang lebih dulu, Pak? Adik dulu. Saya belum. Saya tuh masih ya warawiri lah ya, masih mencari kan gitu. Itu tahun berapa, Pak? Mencari hidayah itu, Pak? Kalau tahunnya nggak begitu ingat ya. Cuman kalau dibilang sih mungkin udah cukup lama. Gitu. Sejak dia gadis nikah Islam. Itu juga diislamkan itu kita juga nggak tahu. Terus bagaimana dengan pendidikan Bapak sebelum masuk Islam ini? Pendidikan dalam bidang apa tuh? Kayak misalkan pendidikan ya belajar lah, kayak formal. Oh, secara formal bukan dalam sekolah ya, cuma pendidikan agama ya. Kalau pendidikan agama memang kita ditanamkan ya dengan Kristen itu bahwa begini harus begini. Nah itu kan nggak beda jauh kasarnya dalam suatu perjalanan itu. Cuma kita ambil hikmahnya aja, kesetiaan kita gitu aja, bahwa kita harus begini. Kalau dibilang kalau kita untuk sekolah dalam pengajian apa tuh enggak. Cuman saya yakin betul bahwa dengan perjalanan ke Islam ini nanti akan timbul pengetahuan yang Allah berikan. Saya yakin itu dah, bahwa suatu perjalanan itu ya perlu dengan step by step ya, perlahan demi perlahan, insya Allah nanti akan ngerti dengan sepenuhnya. Tanpa kita ini nanti ada apa, akan ada hikmahnya semuanya itu, akan ada tambahan untuk kita tuh. Makanya Allah menguatkan sebelum kita menjalankan Islam itu, saya juga bisa bertanya dalam hati, apa saya yakin saya bisa. Tapi alhamdulillah sih selama ini walaupun nggak ngerti dalam satu Quran itu, tapi saya ngerti. Itulah hidayah yang Allah berikan sama kita. Allah itu yang memberikan hidayah sama saya. Makanya suatu persoalan kecil saya tahu. Mungkin alhamdulillah sih hidayah namanya. Kalau itu mungkin cukup seperti itu. Gitu. Alhamdulillah jadi kita ngerti. Dari orang bagaimana, karakter orang bagaimana, sifat orang bagaimana,
Alhamdulillah sih saya tahu. Sebelum kita begini, saya tahu Allah tuh transparan dah. Sejak kita Islam itu Allah memberikan banyak faedah untuk saya. Seperti hidayah seperti itu. Saya bisa, maaf lagi, bukan kita takabur, saya bisa, ya memang semua kita kembali kepada Allah, ya untuk orang sakit, orang bermasalah, kadang-kadang suka curhat sama kita itu. Suka memberikan suatu wajangan, kadang-kadang masalah dia nggak kuat dalam satu keimanannya, dia istilahnya menjalankan ibadah hanya setengah-setengah, itu saya berikan kekuatan. Ayo, kamu harus malu. Saya ini Kristen, kamu kan Islam. Saya Islam saya masuk Kristen karena Islam, kepada Islam. Kamu malu dong sama saya. Nah, contohnya saya harus rajin, sholat rajin. Begini, kamu Islam yang dari aslinya itu bagaimana mau perjalananmu bagus gitu. Nah, itu pencerahan seperti itu. Jadi sudah mentok baru kita ngomong seperti itu. Saya tuh maunya biar orang itu ngerti, biar orang itu kan pahala itu kan Allah sudah tentukan kepada kita. Nih ayo kita yuk gitu. Baik, alangkah baiknya lah. Ya, suatu keindahan kalau bisa orang itu sampai berbuat baik gitu aja. Itu yang perjalanan. Pengetahuan memang gak begitu banyak, tapi alhamdulillah hati kita kuat untuk seperti itu. Terus kehidupan Pak Agus sebelum masuk Islam itu seperti apa ya? Hubungannya dengan gereja atau hubungannya dengan Kristen atau mungkin pernah mengabdi di gereja? Ya, dulu memang dalam hubungan ke Kristen saya tuh rajin. Waktu zaman namanya kita ikut orang tua ya, kalau nggak ke gereja kan ngomelin. Lu malas ke gereja, lu nggak ini, lu bagaimana mau itu, kalau mau jadi apa? Itu kan karena doktrin orang tua. Nah, udah aktif dia tuh dari mengangkat persembahan, uang kolektor. Kalau dibilang ke gereja kan ada uang kolektor. Kita sebagai aser menyambut tamu, memberikan suatu pencerahan kepada orang. Kenapa Bu? Gimana Ibu? Gimana Pak? Ayo berkat Tuhan melimpah untuk kamu. Seperti itu perjalanannya. Jadi memberikan pencerahan biar orang itu tertarik, biar orang itu nyaman dalam itu suatu kebaktian dalam gereja. Itu makanya pendeta pernah bilang sama saya, dia bilang harus begitu karena perjalanan kita seperti itu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang, jiwa-jiwa yang tersesat. Ya enggak, gitu seperti itu. Kalau dibilang Kristen itu ya bagi kita dulu nggak gitu ya, nggak apa lagi, nggak betul-betul jelas banget, nggak fresh banget. Di situ kayaknya ya udah habis ke gereja udah, Natalan udah. Jadi kesan-kesan untuk mendalam segala itu kita aja yang kita dalami sendiri. Oh iya, kasih Tuhan seperti ini ya, kasih Allah begini ya. Kita harus punya kasih sama orang lain ya. Kita harus begini sama orang lain, itu yang seperti itu. Kalau kita cuman monoton aja begitu, duduk tepuk-tepuk nyanyi atau ya enggak ya ibadah begini, udah gitu doa ini udah habis perkara udah nggak apa. Kalau kita kan kalau Islam kan kita bisa zikiran ya, bisa kita berselawat. Kadang-kadang apapun kita berselawat tuh nggak di satu tempat aja, bisa di motor, bisa kemana aja itu, gitu indahnya itu gitu. Saya pernah gini, waktu ke Islam, waktu saya tuh naik motor tuh saya nggak lepas, saya selawat terus, biar orang ngomong apa, karena selawat itu memudahkan. Pernah gini ya, saya ada cerita gini. Kan saya suka ketemu sama orang, suka memberikan repot sama orang curhat sama saya. Nah dalam pandangan saya itu orang nggak ngeliat. Kalau kita cerita orang nggak percaya kan. Tapi kayak saya yakin Allah itu maha besar. Angin yang kita nggak lihat kok kita bisa ngerasain dinginnya. Nah itu. Setelah itu ada suatu dia bilang roh ya. Memang roh nggak kelihatan. Tapi roh itu meminta bantuan untuk dibukakan tuh belenggu.
belenggunya. Nah, pada saat itu dia bilang sama saya itu, coba bisa bantuin saya untuk membuka belenggu itu. Dari, kalau kita ceritakan dari keluarga istri, dia kan Islam. Ya kita nggak cerita dia latar belakangnya, dia bermasalah dengan kelakuannya, kita nggak tahu. Kalau kita ceritakan kayaknya nggak etis banget. Nah, dia minta dibukakan. Saya bilang saya nggak bisa, karena yang punya mandat itu Allah. Bisa kamu? Enggak, saya nggak bisa. Terus apa? Rasulullah mengatakan, buka. Masa bisa buka? Sedangkan saya itu orang sederhana, orang yang nggak dengar ya. Kamu kan sudah berselawat sama aku. Kamu tuh sering banyak berselawat. Buka. Pas waktu saya berselawat, alhamdulillah. Kebuka sampai saya nangis depan orang banyak. Itu indah, kita bilang itu Allah mempercayakan saya itu seperti itu. Makanya kita perjalanan Kristen itulah cuman ya diajarkan kasih ya. Kasih itu kan lemah lembut ya, kita kembali lagi, kita setarakan kepada kita sekarang hijrah ke Islam, yaitu ya kita harus memberikan kasih kepada dia, memberikan wejangan. Kalau ada dia sholatnya males, kita bilang, mau sholat dong, malu dong mas saya. Kita Kristen, tadi Islam, kamu asli Islam, nggak ngejalanin, bukan saya takabur ya, tapi memang syiar itu harus, dari kecil, ya harus sampai besar. Karena syiar itu nggak perlu dengan, maaf lagi, yang muluk-muluk, nggak kayak, maaf lagi, seperti agama yang lain, begini loh, harus begini. Kalau kita Islam itu nggak ngajar. Allah bilang, nggak memaksa orang untuk masuk agamanya, tapi kita yakin agama yang benar itu yang sekarang itu, agama yang kita anut sekarang itu. Makanya rugilah kalau kita gak kenal Islam sesungguhnya, karena sesungguhnya Islam itu banyak manfaatnya, dunia akhirat. Dunia kita dapat, akhirat juga, dan juga lahir batin kita puas gitu. Masya Allah. Nah ini selanjutnya ya Pak, bagaimana awalnya Pak Agus mengenal Islam? Apa yang memicu Pak Agus rasa penasaran dari Pak Agus terhadap Islam? Kalau latar belakang masuk Islam, memang ya awalnya memang sedikit meragukan saya masuk Islam. Karena kita kan udah didoktrin dari awal, Kristen itu kan kuat. Yang ajarannya apalagi kan itu orang tua. Nah, tapi sejak orang tuanya nggak ada, terus saya nikah masuk Islam, itu juga pas nikah juga belum tentu saya masuk Islam, karena saya masih berpikir ke arah yang lebih panjang. Karena saya juga takut ya, pindah hijrah, sedangkan saya nggak jalanin agama Islam itu apa jadinya? Kita rajin ke Kristen, kita masuk hijrah ke Islam, saya setengah-setengah, itu yang saya nggak mau. Tapi kalau dibilang mulanya saya bisa bersahadat, memang dari awal saya ikut dari teman-teman, baca Al-Fatihah, terus ini, apalagi juga kita bersahadat waktu itu kan dalam nikah juga udah bersahadat sebetulnya, cuman belum disahkan. Nah itu masuk Islam itu, nah saya pengen tahu apa sih ininya, apa sih, belajar ke pesantren di Cibuntu, Bogor itu, di Miftahus Sudur namanya, di Cibuntu. Saya di situ pengen tahu apa sih ini, itu untuk sekedar menguatkan iman aja. Kalau dia bilang masuk Islam, memang sejak itu saya udah berpuasa sekitar 5 tahun, Senin Kemis, 5 tahun saya puasa. Tapi puasa saya tuh tujuannya bukan apa, tahu apa, dengan tanpa apa ya, kita langsung kok Islam itu ya, kita tuh mementingkan keluarga loh, mementingkan keturunan. Kalau kita nggak mementingkan keturunan, saya mungkin nggak Islam. Karena apa? Saya yakin, saya percaya bahwa anak saya nanti itu yang jadi tanggung jawab. Karena anak amanah, keluarga amanah di situ. Nah itu saya sampai subuh, saya bangun, saya sholat subuh, saya nangis, terjadi. Bukan saya sedih ninggalin agama yang lain, yang lama, tapi itu mungkin suatu pertemuan yang baru kita sama Allah itu. Pertemuan yang baru, yang perdana, membuat hati saya tuh seperti itu. Kayaknya bangga banget gitu.
Lalu bagaimana pengalaman atau momen khusus yang menjadi titik balik sehingga Pak Agus memutuskan untuk masuk Islam? Pengalaman titik balik Pengalaman khusus atau titik balik yang membuat Pak Agus yakin memantapkan diri untuk masuk Islam. Ya, kalau pengalaman baik saya setelah lama saya hijrah ke Islam, sebetulnya sih kerinduan itu sejak saya masuk sampai pertama kali sholat subuh itu saya juga udah kayaknya seperti cinta kepada agama Islam. Senang karena apa? Islam itu nggak mengkat, nggak ngeblok. Wah, kita ibadah di sana, ke sana itu nggak. Semua kita jalanin di mana ibadah pun bisa sama sesuai dengan masjid mana. Itu yang enaknya seperti itu. Makanya dengan ke Islam itu saya lebih leluasa menjalankan ibadah, terus ditambah-tambah sebelumnya kayak seperti sholat Jumat, seperti menjadi ibadah, kayaknya lebih banyak kita berinteraksi sama para sahabat gitu. Jadi pengetahuannya, tapi mereka nggak tahu bahwa kita itu mau alaf. Tapi saya nggak memberikan, ini saya mau alaf nggak. Cuman dari diri kita aja bahwa, oh iya Islam ini begini. Kok banyak faedahnya, banyak pengertiannya, sehingga memberikan saya itu kekuatan. Kekuatan itu dari hati yang diberikan kekuatan, yang Allah memberikan pemasukan dalam hati saya. Islam itu memudahkan kamu masuk surganya Allah. Itu banyak tuntutan kepada kita, banyak pendengaran yang masuk dalam kuping, pengetahuan dari perasaan, dari pikiran, semua tuh dipenuhin. Makanya waktu itu sempat pergumulan, masuk Islam pergumulan. Mana mungkin. Tapi saya tepis, saya yakin bahwa Allah tuh memberikan saya masuk hijrah itu Islam tuh yang tadi dibilang Allah akan mudahkan segala sesuatunya. Mungkin sesuatu yang ini kamu pindahkan, kalau kamu masih jalan yang lama, kamu akan aku tinggalkan, kan gitu. Allah mengatakan seperti itu kan. Allah nggak akan kenal siapa Allah itu, nggak akan kenal Nabi itu siapa. Itu yang indahnya Islam itu seperti itu. Makanya dibilang saya senang, saya suka, karena saya imanin. Sampai sekarang pun saya selalu berselawat sama, nggak lepas dari itu. Kalau saya bernyanyi-nyanyi di jalanan, naik motor, saya pikir lebih baik berselawat daripada nyanyi-nyanyi yang nggak karuan. Gitu. Itu indahnya, cintanya kita kepada itu. Gitu. Ya memang ada kurang lebihnya ya, memang sedikit kayak ada nggak munafik ya. Kadang-kadang kan ada malesnya. Ada ini, tapi saya yakin lah, saya juga mau, apalagi seumur ini kan, kalau kita nggak lebih dekat, lebih repot lagi kan, gitu. Jangan mati konyol, gitu seperti itu. Kalau misalnya seandainya dalam kehidupan Pak Agus mencari hidayah itu, apa ada tokoh atau mungkin buku atau mungkin media lain ketika Pak Agus dalam pencarian hidayah itu? Kalau kita mencari hidayah, memang hidayah itu kan nggak harus kayak kita juga harus jemput kan ya. Tapi hidayah yang dibilang saya belajar di buku, saya belajar di pesantren, cuman di pesantren itu menguatkan aja. Kalau hidayah itu insya Allah ya, saya bukan takabur. Itu hidayah memang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Wiyogo Gunawan dari Mu'alaf Center Indonesia. Alhamdulillah, Mu'alaf Center Indonesia berdiri sejak tahun 2014 dan sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Dan juga Mu'alaf Center Indonesia telah mensyahadatkan ribuan orang untuk masuk ke dalam Islam. Mu'alaf Center Indonesia selain memiliki program yaitu pensyahadatan, memiliki program-program lain yang meliputi dari pendampingan, pembinaan, serta advokasi terhadap mu'alaf. Selain program pensyahadatan, Mu'alaf Center Indonesia memiliki program di daerah 3T, yaitu daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Di mana daerah-daerah 3T ini adalah daerah-daerah yang memiliki muslim secara minoritas atau kecil prosentasenya dibanding
agama-agama lain di daerah tersebut. Maka dari itu, Mu'alaf Center Indonesia memiliki program pembinaan terhadap mu'alaf-mu'alaf ataupun muslim yang berada di dalam daerah yang memiliki muslim secara minoritas. Mu'alaf Center Indonesia melakukan program 3T ini adalah untuk membentengi akidah dari saudara seiman kita yang berada di sana. Karena akidah mereka ini sangat rawan dan rentan untuk dimurtadkan kembali atau keluar dari Islam kembali. Mu'alaf Center Indonesia mengajak kepada saudara muslim di luar sana untuk memberikan effort terbaik kepada Mu'alaf Center Indonesia supaya kami bisa terus menjalankan program-program ini dengan baik. Mu'alaf Center Indonesia mengajak sahabat ngaji cerdas untuk ikut berkontribusi dalam program-program Mu'alaf Center Indonesia yang meliputi pembinaan, pendampingan, serta advokasi mu'alaf serta di daerah program 3T. Bagi sahabat ngaji cerdas yang ingin bersama-sama berkontribusi dalam dunia dakwah dan juga mendukung program dakwah Mu'alaf Center Indonesia, bisa melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 99777887762 atas nama Mu'alaf Center Indonesia. Untuk konfirmasi bisa ke admin ngaji cerdas di nomor 0821 1315 5743. Bagi sahabat ngaji cerdas yang sudah ikut berkontribusi kepada dakwah Mu'alaf Center Indonesia, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.